Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillaha lahu nura fama lahu min nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin para kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kita meningkat ke arah yang lebih baik ialah kita beribadah dengan hati yang ikhlas. Setiap ibadah, baik mahdah ataupun ibadah yang ghair mahdah, memerlukan niat yang ikhlas. Ikhlas adalah ruh setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ikhlas menjadi penentu kualitas ibadah seseorang. Seberapa besar keikhlasannya mengerjakan suatu ibadah, sebesar itu pula pahala yang bakal ia terima. Misalnya, seseorang mengerjakan ibadah dengan persentase keikhlasan hanya 30% dan selebihnya karena mengharap sesuatu, misalnya karena ingin mendapatkan uang dan lain-lain, maka ia hanya akan mendapatkan pahala sebesar 30% juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan sebuah nasihat yang artinya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang tergantung atas yang diniatkannya. Hadis ini dahulunya berhubungan dengan salah seorang rombongan hijrah yang ikut berhijrah tidak karena menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mengikuti wanita pujaan hatinya. Jika niatnya hijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan mendapatkan pahala. Sementara jika hijrahnya karena menginginkan wanita yang ia taksir, ia bakal mendapatkan atau sebaliknya. Jadi dalam ibadah hanya ada dua kemungkinan. Pertama, jika ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapatkan pahala. Kedua, jika niatnya hanya duniawi, kemungkinan ia mendapatkan seperti yang diharapkannya atau malah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Syekh Ma'ruf Al-Karki memberikan petua dalam kitabnya Nuzatul Majlis, barang siapa beramal supaya mendapat pahala, ia bagaikan orang yang sedang berdagang. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah. Dan barang siapa bertindak karena Allah semata, ia termasuk orang yang merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ada satu kaum penyembah pohon.
seorang ahli ibadah mengetahui kejadian ini di kampungnya. Karena itu ia ingin menghancurkan patung tersebut. Pada hari pertama ia dihadang oleh iblis yang menjelma seorang kakek. Iblis mengatakan, "Sudahlah, kamu jangan potong pohon ini. Andai saja kamu tebang, penyembah-penyembahnya akan mencari Tuhan sejenis. Percuma saja kamu tebang. Sudahlah, kamu beribadah sendiri saja." Ahli ibadah ini marah. Mendengar ucapan iblis, dihantamlah iblis oleh si ahli ibadah dan makhluk laknat itu pun terkapar seketika. Namun namanya iblis, ia tak patah semangat. Iblis mencoba cara lain untuk menggoda si ahli ibadah. "Begini saja, kamu kan melarat, kamu cukup beribadah saja, nanti aku akan memberimu uang 2 dinar tiap malam. Kamu bukan Rasul, kamu bukan utusan Tuhan. Biarkan Rasul saja yang menebang pohon ini," bujuk iblis. Ternyata si ahli ibadah ini pun tergoda dengan bujukan iblis. Bukankah ini sebuah solusi yang indah? Ia akan bisa khusyuk beribadah. Pohon yang disembah oleh masyarakat kampungnya akan segera ditebang oleh Rasul. Dan yang penting ialah kemelaratannya akan hilang perlahan-lahan. Kemudian ia meninggalkan tempat pemujaan itu. Ia khusyuk beribadah siang dan malam. Pagi harinya ia selalu mendapatkan uang 2 dinar. Enak bukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari, ternyata iblis tidak lagi memberikan uang 2 dinar kepada si ahli ibadah. Merasa dibohongi oleh iblis, orang ini kesal dan naik pitam. Kali ini ia akan benar-benar menebang pohon yang dijadikan sesembahannya itu. Ketika sudah di lokasi pemujaan, saat hendak menebang pohon sesembahan, iblis kembali menghalangi. Saat duel dengan iblis, si ahli ibadah ini kalah dan pingsan. Berbeda dengan hari pertama, kali saat itu berniat menebang pohon tersebut, si ahli ibadah pun heran. Mengapa ia bisa kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalahkan si iblis laknat itu? Iblis pun menjelaskan, "Kali ini kamu kalah denganku. Alasannya, jika hari pertama kamu marah dan ingin menebang pohon karena keikhlasan hatimu. Namun pada hari ini, marahmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Marahmu karena aku sudah tidak lagi memberimu uang 2 dinar. Hatimu sudah tidak lagi ikhlas, tidak lagi lillah. Karena itu aku bisa merobohkanmu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah hadis juga mengisahkan seseorang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kiamat ia pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perihal harta kekayaan yang diberikan kepadanya. "Ya Tuhan, telah kusedekahkan harta-hartaku sepanjang siang dan malam," jawab si hamba. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Bohong, kamu telah berdusta." Para malaikat pun bersaksi bahwa si hamba ini berbohong. Sedekahnya si fulan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan ingin mendapatkan sanjungan dari manusia lainnya. Oh, si hamba ini orang kaya, dermawan, baik hati dan tidak sombong. Akhirnya amal-amalan si hamba ini pun hangus. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kata ikhlas diantaranya digunakan untuk menyebut susu yang murni. Susu ini keluar dari perut hewan, di antara darah dan kotoran. Meski keluar di antara darah dan kotoran, namun susu itu tetap murni, tidak tercampur oleh kotoran. Kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari susu ini. Kita harus memurnikan niat-niat di antara kotoran-kotoran nafsu duniawi. Kita harus memurnikan niat tujuan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk hal lainnya. Hadirin rahimakumullah, ahli hikmah mengatakan, semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan akan binasa kecuali yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami tegaskan sekali lagi, ikhlas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan ikhlas karena Allah taala semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira
وأتقن ما شرعه وصنعه حكمة وتدبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم والله سبحانه